dikatakan ulama salaf, orang komentari bahwasanya itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Jadi katanya kalau lewat di antara kubahnya Imam Idrus dan kubahnya Imam Haddad, nah itu sudah berdoa di sini. Doanya makbul. Nah itu cerita. Semoga kita disampaikan bisa ke sana. Baik. Terus kemudian kelihatan sama gurunya Habib Ali bin Zain Al-Attas. Siapa gurunya? Gurunya adalah Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar Qutb. Disebut dengan sebutan Sultanul Mala. Sultanul Mala. Jadi cucunya Habib Abdurrahman As-Sigaf. Ini orang yang disebut dengan sebutan Idrus pertama ini, yaitu Habib Abdullah Al-Idrus, cucu daripada Habib Abdurrahman As-Sigaf. Baik. Ketahuan sama gurunya, maksudnya ternyata gurunya itu melihat. Setelah itu dipanggil. Salaman, tuh ada guru ternyata. Habis ngelempar itu, dia nggak merasa dipantau ataupun dilihat sama sang guru. Ketemu guru, datang kemudian musafah, cium tangan. Cium tangan, kemudian langsung ditegur sama guru, sama Habib Abdullah Idrus. Kata beliau apa? Disebutkan di sini. Kata-katanya itu adalah adabak ala rabbikal kalb tuhibbu fid dunya aw fil akhirah. Kata Habib Abdullah Idrus mengatakan kepada sang murid Ali bin Zain Al-Habsyi Al-Attas, Ali bin Zain Al-Attas, jaga adab kamu di dunia atau di akhirat. Maksudnya kamu pengen dibalas di dunia atau di akhirat gara-gara ngelempar anjing. Kata gurunya, kamu mau dibalas di dunia atau di akhirat? Ampun guru, ampun. Saya dibalas di dunia saja, kata beliau. Maka setelah itu sakit seminggu untuk kafaroh melempar anjing. Hakala hal ada pesalihin. Jadi gurunya ini adalah wali, muridnya juga calon wali. Jadi dikafarohi dengan sakit. Nah kalau kita sudah sering apa? Menyakiti hewan-hewan di sekitar kita. Kucing, ayam kita lempar-lemparin. Punya tetangga lagi kan? Masya Allah. Hakada. Ini adab daripada ulama salaf. Hakada. Dan masih banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan kalamnya ulama salihin. Hakada. Mungkin sisanya mau bertanya. Ini ada pertanyaan atau mungkin ada yang penasaran dengan kitab-kitab ini, boleh untuk di fotokopi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini udah baca kitab nih. Saya mencerita. Kan di sana kan setiap hari baca rotib dan setiap pagi dan sore baca wirid apa? Habib Abu Bakar As-Sakran. Termasuk membaca Hizb Nawawi, Hizbul Bahar, setiap hari itu rutinan setiap hari. Jadi kita rutinan seminggu sekali ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Suatu saat ini disebutkan dalam kitab ini. Kitab apa ya? Tadi saya Al-Habib Thahir bin Abdullah, Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Artinya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Makamnya di Masileh. Masileh itu dari Tarim ya sekitar mungkin 2 jam dari Tarim. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini yang punya Sulam Taufik. Sulam Taufik itu punya Habib Abdullah. Adanya namanya Thahir bin Husain bin Thahir. Ya Habib Thahir ini pas waktu belajar, pas waktu pergian bisnis, sowan kepada sang guru. Guru, tolong doakan saya, bacakan satu Fatihah untuk saya lah, saya mau berangkat bisnis biar sukses. Kata gurunya, kalau kamu mau saya doakan, syaratnya 4. Apa syarat 4 itu? Yang pertama, rezeki yang kamu cari adalah rezeki yang halal. Maksudnya tidak menggunakan cara-cara yang terlarang. Terus yang kedua apa?
Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kamu ketika kamu bisnis. Terus apa lagi Bu? Yang ketiga, kamu bersedekah ataupun memberikan hak daripada harta itu. Jadi kalau kamu hasilnya keluar, ya kamu sedekahkan. Mau sampai 1 nisab atau tidak, sebagiannya kamu sedekahkan. Yang terakhir apa guru? Kamu harus tetap menjaga tadi silaturahmi. Ini 4 ini kunci sukses bisnis. Daripada gurunya Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Gurunya siapa? Gurunya itu Habib Umar bin Ali Al-Attas. Umar bin Ali Al-Attas. Kata beliau seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Hubungannya dengan silaturahmi. Silaturahmi. Jadi dengan kita berkumpul di sini, ini silaturahmi seminggu sekali. Tapi rutinan kita baca sendiri di rumah. Jadi rotib itu dibaca harian. Setiap hari baca. Waktunya kapan terserah. Kalau Imam Haddad punya kalau baca rotib pada Isya. Pada Isya, tapi nggak harus. Ya kalau nggak bisa, ya 2 hari sekali. Nggak bisa 3 hari. Ya paling jelek seminggu sekali. Jangan sampai kemudian lebih dari seminggu nggak baca rotib, nggak baca wirid. Abu Bakar Salim atau Habib Abu Bakar Sakran. Jangan sampai. Kenapa? Karena kata daripada Imam Abdul Haddad, man laisa lahu wirdun fahuwa kakirdin. Kalau orang nggak punya wirid itu seperti halnya bahasanya kasar, bahasa istidrak ini, bahasanya istidrak. Jadi orang-orang kalau misalkan orang-orang arif bila itu keluar kata-kata yang kadang-kadang sebagian mungkin orang menganggapnya nggak sopan, bukan nggak sopan, karena itu adalah susah untuk kemudian orang itu diingatkan dengan bahasa yang halus. Pakai bahasa nggak masuk ini, nggak peka, maka kemudian dikatakan bahasa yang agak mengena. Orang yang nggak punya wirid ya seperti kirit, seperti monyet, seperti kera. Ya maka kita minimal kita punya zikiran yang menjadi istiqomah kita. Rotib masya Allah sudah luar biasa. Baca. Ada yang istiqomah 1 saja hasan. Kalau bisa lebih banyak, tafadhol. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya sebisa semampunya. Mampunya cuma sebegitu. Ala kulli hal ini ada robitoh kita dengan para ulama shalihin, khususnya pada mu'alif daripada penyusun rotib tersebut, hingga kita nanti bisa diakui sebagai muridnya, dan juga ketika nanti itu di sana itu kita sudah punya rombongan dan juga sudah selamat. Setidaknya kita ada gerbong untuk kemudian menuju ke tempat yang jelas. Meskipun kalau gerbongnya itu paling belakang, tapi yang penting nyambung sampai. Ya memang seperti itu. Tidak ada orang yang mencapai makom tertinggi kecuali dia itu tersambung sama orang yang makamnya tertinggi. Gak ada orang yang bisa istiqamah sempurna kecuali dia bersambung kepada orang yang anti istiqamah, dan tidak ada orang yang mencapai kemuliaan kecuali dia bersambung dengan orang yang memiliki kemuliaan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada robitoh ini, mau ibadah sekali per tahun 100 kali pun kalau nggak ada robitoh, mandiri ya, masih belajar, maksudnya dia ibadah sendiri, nggak ada guru dan nggak ada sanatnya, ya ini tidak akan sampai. Maka berguru dan sanat kita bersambung dengan orang yang paling mulia, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada wallahu ta'ala bisawab. Astaghfirullahaladzim, mohon maaf apabila ada salah atau salah ucap. Apabila ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kita tutup bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.